Bagaimana jika TKI Tegal dibayar 500 juta per bulan untuk merawat wanita lumpuh kaya raya di negeri orang? Tapi yang tak pernah dia bayangkan, ternyata pemuda Tegal malah bikin janda Kanada ketagihan dan minta dibasahi terus kebunnya. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Namanya Dharma, pria 32 tahun asal Tegal, Jawa Tengah. Ia tumbuh di keluarga petani kecil yang hidup pas-pasan. Setelah ayahnya meninggal, beban keluarga jatuh ke pundaknya. Ibunya sakit-sakitan, adiknya masih kuliah, dan utang pinjaman rentenir menjerat leher mereka. Pekerjaan serabutan di kota tak cukup membayar semuanya. Ia sempat bekerja sebagai kuli bangunan dan sopir ojek online, tapi penghasilan selalu pas-pasan. Hingga suatu hari, seorang teman lamanya mengirim pesan lewat WhatsApp, menawarkan jalur cepat jadi TKI legal ke luar negeri. Awalnya ragu, tapi tawaran itu terdengar seperti secercah cahaya di lorong gelap. Ia tak pernah membayangkan akan dikirim ke Kanada, negara dingin yang hanya ia tahu dari televisi dan internet. Tapi dalam kondisi terdesak, Dharma tak peduli kemana harus pergi, asalkan bisa menghasilkan uang besar. Dengan niat menolong keluarganya, ia menggadaikan motor satu-satunya untuk biaya administrasi keberangkatan, pamit pada ibunya yang berlinang air mata, lalu naik pesawat menuju negeri asing yang akan mengubah hidupnya selamanya. Wanita itu bernama Clarice Beaumont. Di masa mudanya, ia adalah ikon kecantikan di majalah-majalah fashion ternama. Rambut pirangnya, tubuh tinggi semampai, dan senyum mematikan membuatnya jadi primadona di Paris dan Milan. Tapi dunia glamor itu lenyap seketika 3 tahun lalu, ketika mobil sport yang ia kendarai tergelincir di tikungan pegunungan bersalju di British Columbia. Kecelakaan itu merenggut segalanya. Kariernya, kebebasannya, dan harga dirinya. Ia selamat, tapi kelumpuhan dari pinggang ke bawah membuat hidupnya terkungkung di kursi roda. Suaminya menceraikannya 6 bulan setelah itu. Teman-temannya menjauh. Kini, Clarice tinggal sendiri di villa megah yang menghadap Danau Ontario, jauh dari keramaian kota. Villa itu indah dari luar, tapi dingin dan sunyi di dalam. Hanya ada perawat berganti-ganti yang datang dan pergi, tak ada yang betah. Sampai akhirnya, agen penyalur memperkenalkan Dharma, pria muda dari Indonesia yang katanya siap tinggal penuh waktu, setia, dan kuat menghadapi semua permintaan Clarice. Namun, Clarice punya syarat lain yang tak pernah disebutkan dalam kontrak resmi. Sebelum terbang ke Kanada, Dharma hanya diberi informasi umum oleh agen penyalur. Katanya, pekerjaan ini sangat ringan dibanding posisi TKI lain yang harus kerja kasar di pabrik atau restoran. Ia hanya akan menjadi companion, teman harian untuk seorang wanita yang tidak bisa berjalan. Tugasnya termasuk memasak, menemani bicara, dan membantu aktivitas dasar seperti memindahkan tubuh dari kursi roda ke tempat tidur. Awalnya Dharma merasa itu cukup manusiawi dan layak dilakukan. Namun yang membuatnya terpana adalah jumlah gaji yang ditawarkan. Agen menyerahkan sebuah kontrak kerja dalam bahasa Inggris dengan terjemahan di bawahnya. Gajinya mencapai 500 juta rupiah per bulan. Dibayar tunai setiap awal bulan, tanpa potongan. Bahkan diberikan kamar pribadi dan fasilitas layaknya hotel. Dharma sempat curiga, kenapa semudah itu? Tapi si agen hanya tertawa dan berkata, "Yang penting kamu jangan kabur dan tahan semua permintaan majikan." Kalimat itu sempat membuatnya berpikir, tapi desakan hidup membuat logikanya dibungkam. Ia tanda tangan kontrak, lalu berangkat ke rumah Clarice 2 hari kemudian. Hari pertama terasa biasa. Dharma dijemput supir pribadi Clarice dari bandara, lalu dibawa melewati hutan pinus yang berselimut salju, menuju villa besar berarsitektur Eropa klasik. Clarice menerima kedatangannya dengan pandangan tajam, tak banyak bicara. Ia mengenakan gaun putih tipis, duduk di kursi roda dengan selimut bulu menutupi kakinya yang diam. Malam itu, Dharma diberi kamar luas di sayap timur villa. Ia baru saja merebahkan tubuh di atas ranjang empuk ketika suara dari interkom di dinding mengusik ketenangannya. "Dharma,
Ke kamar saya sekarang. Suara Clarice terdengar pelan tapi memerintah. Bingung, Dharma langsung menuju kamar wanita itu. Ia mengetuk pelan lalu masuk. Di dalam, suasana temaram diterangi lampu tidur. Clarice menatapnya dari ranjang, bibirnya sedikit tersenyum. Aku bukan cuma butuh perawat, aku butuh kepuasan, katanya dengan nada datar namun penuh tekanan. Malam ini juga. Dharma tercekat. Kata-kata itu tak tercantum di kontrak, tapi kini terucap langsung dari mulut majikannya. Pilihan ada di tangannya, menolak atau menyerahkan diri pada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dharma tak menjawab. Tubuhnya berdiri kaku di ambang pintu, sementara jantungnya berdetak makin kencang. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini jebakan? Apa konsekuensinya kalau menolak? Tapi di balik keraguan itu, wajah ibunya terbayang jelas. Wanita renta yang kini bergantung pada biaya pengobatan rutin. Lalu bayangan adik perempuannya muncul. Sedang belajar dengan buku lusuh dan lampu redup, mengirim pesan tiap minggu menanyakan kabar kakaknya. Dan tentu saja, utang keluarga yang terus berbunga. Dharma menarik napas dalam. Ia mencoba mengesampingkan rasa malu dan aneh yang menyelinap dalam hati. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Clarice memiringkan tubuhnya sedikit, matanya menatap seperti sedang menilai sesuatu. Tak ada sentuhan saat itu, hanya keheningan dan tekanan emosional yang begitu berat. Kalau kau membuatku bahagia malam ini, bisik Clarice, kau akan tinggal di sini lebih lama. Aku suka pria yang tahu caranya menyenangkan wanita. Kata-kata itu bukan godaan biasa, tapi perintah yang akan menentukan hidup Dharma di hari-hari berikutnya. Clarice menatap Dharma tanpa berkedip. Meski tubuhnya lumpuh, sorot matanya tetap menyala seperti nyala api, yang siap membakar siapa saja yang menentangnya. Dengan suara pelan tapi mengandung ancaman, ia berkata, tubuhku memang mati dari pinggang ke bawah, tapi pikiranku masih hidup. Nafsu ini tak bisa kau abaikan. Dharma masih berdiri, bingung, antara rasa bersalah dan dorongan insting. Clarice melanjutkan dengan nada lebih rendah, nyaris mendesah. Kau akan dibayar lebih dari cukup. Villa ini hidup nyaman, semuanya bisa jadi milikmu. Tapi ada syarat, kau milikku. Tubuhmu, waktumu, seluruh energimu hanya untukku. Kau harus buat aku puas. Terus, setiap malam. Itu imbalannya. Kalimat itu menampar Dharma lebih keras daripada tamparan fisik. Ia merasa seperti sedang menandatangani kontrak iblis yang tak tertulis. Tapi Clarice tersenyum kecil, seperti tahu kebimbangan Dharma hanya akan bertahan sebentar. Kau tak akan bisa pergi, karena nanti saat kau terbiasa, kau tak akan mau meninggalkanku. Tambahnya dengan tenang, seolah semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Hari-hari berlalu, dan malam-malam menjadi medan tempur batin bagi Dharma. Clarice menuntut lebih dari sekadar sentuhan. Ia ingin disembah, dijadikan pusat alam semesta Dharma. Ia memaksa pria itu mengisi kehampaan yang tak bisa ditambal kekayaan atau kemewahan. Setiap malam, Clarice meminta Dharma memperlakukan dirinya bukan sebagai pasien, tapi sebagai ratu yang harus dimanjakan, dipuja, dan dibakar gairahnya hingga lupa bahwa tubuhnya tak bisa bergerak. Tatap aku seolah aku sempurna, katanya suatu malam, meski kakinya mati rasa. Sentuh aku seolah kau terobsesi. Dharma mencoba menjalani semua permintaan dengan datar, tapi tak bisa mengelak dari tekanan psikologis yang terus menjeratnya. Di satu sisi, ia muak dengan ketergantungan Clarice padanya, tapi di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketertarikan yang tidak rasional, candu yang perlahan menyesap dari malam ke malam. Clarice pandai bermain emosi, mencampur kasih sayang dengan ancaman, antara kelembutan dan perintah. Dan Dharma, meski ingin lepas, mulai kehilangan pegangan arah hidup. Saat pagi menyingsing, Dharma harus berpindah peran. Dari seorang pelayan rahasia di malam hari, menjadi perawat profesional di siang hari. Ia bangun lebih pagi dari matahari, menyeduh teh hangat untuk Clarice,
lalu membantu memandikannya dengan tangan yang sudah lelah tapi tak boleh gemetar. Ia harus bersikap lembut tapi tetap tangkas, profesional tapi penuh perhatian. Tangannya menyeka kulit pucat Clarice dengan spons, membersihkan area tubuh yang tak lagi punya daya. Tapi meski tubuh itu mati, Clarice selalu menatap Dharma seolah bisa merasakan semuanya. Tatapan yang membuat Dharma tak bisa berkedip. Setelahnya, ia membantu memakaikan gaun mewah, menyisir rambut Clarice, lalu menyiapkan sarapan yang harus disajikan dengan bunga segar. Semua itu dilakukan dalam keheningan, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Namun dalam setiap gerakannya, Dharma tahu Clarice mengingat semuanya, dan menuntut lebih lagi nanti malam. Siang hari adalah topeng. Malam adalah medan sebenarnya, dan batas antara keduanya makin kabur, membuat Dharma tak tahu siapa dirinya sebenarnya sekarang. Suatu malam, saat Dharma baru selesai membersihkan dapur, ia merasa ada yang mengawasinya. Kamera CCTV kecil di sudut plafon menyala, lampu hijaunya berkedip pelan. Ia tak ingat pernah melihat kamera itu sebelumnya. Malam itu, saat kembali ke kamar, interkom berbunyi. Clarice memanggilnya. Kali ini dengan nada lembut yang justru terdengar mengancam. Kau pikir aku tak lihat caramu tersenyum tadi pada foto di ponsel? Bisiknya saat Dharma masuk ke kamarnya. Dharma bingung, tapi Clarice melanjutkan. Aku pasang kamera di seluruh villa. Aku harus tahu semua yang kau lakukan. Kalau kau bohong atau mencoba kabur, aku akan tahu dan akan ada konsekuensinya. Dharma tercekat. Seluruh pikirannya mulai dipenuhi rasa curiga dan ketakutan. Ia sadar hidupnya kini tak sepenuhnya miliknya lagi. Ia hidup dalam mata Clarice, dalam aturan Clarice, dan dalam jebakan psikologis yang dipasang rapi oleh wanita lumpuh yang tak pernah kehilangan kuasa. Villa itu bukan tempat kerja, itu kandang mewah, dan ia adalah burung di dalamnya. Hari itu, villa yang biasanya sepi kedatangan tamu. Seorang dokter fisioterapi muda dari Montreal, dikirim oleh rumah sakit swasta untuk program terapi 2 minggu. Namanya Elise, usia 28 tahun, ramah, energik, dan sangat profesional. Dari awal kedatangan, Dharma menyambutnya dengan sopan, menunjukkan kamar perawatan, dan membantu membawakan koper. Mereka sempat berbincang ringan di dapur sambil menyiapkan teh. Namun senyum kecil Dharma kepada Elise menjadi bencana besar malamnya. Clarice memanggilnya ke kamar dengan wajah datar dan nada dingin. Kau tersenyum padanya, katanya sambil menatap kosong ke langit-langit. Ingat Dharma, kau hanya boleh buat aku basah, bukan dia. Tak boleh ada wanita lain, bahkan dalam pikiranmu. Dharma kaget, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya bersikap sopan. Tapi Clarice tak menerima. Tubuhmu milikku, bahkan tatapan matamu pun. Kau paham? Katanya. Ketika Dharma hanya bisa diam, Clarice tertawa pelan. Tawa getir seorang wanita yang telah kehilangan segalanya, tapi masih mempertahankan satu hal, kendali atas satu-satunya pria yang tinggal bersamanya. Dharma sadar, ini bukan kecemburuan biasa, ini obsesi. Setelah kejadian dengan Elise, suasana di villa berubah drastis. Clarice jadi lebih posesif dan menuntut. Ia mulai memanggil Dharma lebih sering, bukan hanya malam hari tapi juga siang, untuk hal-hal sepele, menyisir rambutnya, memijat bahunya, atau sekadar duduk di samping tempat tidur tanpa bicara. Ia ingin Dharma selalu ada, tak peduli waktu atau kelelahan. Aku tidak butuh siapa-siapa selain kamu, katanya suatu sore sambil memandangi salju di luar jendela. Tapi nada suaranya lebih seperti peringatan daripada pengakuan cinta. Dharma mulai merasa seperti boneka hidup, digerakkan, dipanggil, diperintah, tanpa ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Namun yang paling mengganggu adalah sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Rasa iba yang perlahan berubah jadi ketergantungan. Kadang saat Clarice tertidur, Dharma duduk memandangi wajahnya yang tenang, bertanya-tanya, apa aku mulai mencintainya? Tapi setiap kali perasaan itu muncul, ia ingat kontrak diam-diam mereka, tentang tubuh, tentang kendali,
tentang kepuasan tanpa cinta. Dan itu membuatnya makin terperangkap, makin sulit membedakan mana kemauan dan mana paksaan. Suatu malam, ketika salju turun deras dan listrik sempat padam, Clarice memanggil Dharma ke kamarnya dengan suara gemetar. "Aku takut," katanya sambil menggenggam tangan Dharma erat-erat. Tapi saat Dharma duduk di tepi ranjang untuk menenangkannya, Clarice menarik tangannya ke dada dan berbisik, "Kalau kau tinggalkan aku, Dharma, aku akan mati. Tapi sebelum itu, aku pastikan hidupmu juga hancur." Kata-kata itu membuat darah Dharma berdesir dingin. Clarice kemudian menyebut hal-hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Alamat rumah ibunya, nama adiknya, bahkan jumlah utang keluarganya di kampung. "Kau pikir aku tidak bisa mengendalikan semua dari sini?" katanya sambil tersenyum tipis. "Uangku bisa membungkam siapapun. Tapi kau tidak boleh pergi. Kau akan tinggal di sini. Buat aku puas. Setiap hari. Atau kita mati bersama." Ancaman itu disampaikan dengan begitu tenang dan lembut, seolah bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi Dharma tahu, Clarice bukan hanya wanita lumpuh kaya. Ia adalah sosok yang kesepian, terluka, dan kini berbahaya. Beberapa minggu kemudian, Dharma mulai merasakan sesuatu yang tak beres dalam pikirannya. Ia sering gelisah, mudah tersulut emosi, bahkan mendengar suara Clarice memanggil namanya saat sedang sendirian. Suatu malam, ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, Clarice berdiri tegak, berjalan ke arahnya dengan mata merah menyala, lalu mencekiknya sambil tertawa. Saat terbangun, tubuhnya penuh keringat, dan Clarice benar-benar ada di depannya, di kursi rodanya, menatapnya dalam gelap sambil berkata, "Kau mengigau, kau mimpi tentang aku ya?" Dharma tak menjawab. Ia mulai merasa semua ini lebih dari sekadar pekerjaan. Villa ini terasa seperti penjara besar yang perlahan menghancurkan pikirannya. Bahkan saat Clarice sedang tidur, Dharma tetap merasa diawasi. Ia takut membuka jendela, takut menyentuh ponselnya terlalu lama, takut berkata sesuatu yang bisa dianggap menyimpang. Clarice telah masuk ke dalam pikirannya, menjadi bayangan gelap yang terus menempel dan tak bisa diusir. Dan Dharma mulai merasa, kalau ia tak segera keluar, dirinya akan benar-benar hilang. Segala bentuk kebebasan Dharma mulai terenggut sedikit demi sedikit. Telepon genggamnya tak lagi bisa digunakan untuk menghubungi luar negeri. Clarice mengganti kartunya dengan nomor lokal Kanada atas alasan keamanan. Internet dibatasi, hanya akses ke situs medis dan belanja daring yang diizinkan. Bahkan surat kabar yang datang tiap minggu sudah diseleksi sebelumnya. Dharma nyaris tak tahu apa-apa tentang dunia luar. "Kau tak butuh hal lain selain aku dan villa ini," kata Clarice dengan nada penuh keyakinan. "Di luar hanya ada orang yang akan menyakitimu. Di sini, kau aman." Tapi bagi Dharma, ini bukan lagi soal aman. Ini penyanderaan halus yang makin terasa nyata tiap harinya. Gerbang villa dipasangi sistem keamanan sidik jari. Ia pernah coba membuka pagar saat Clarice tidur, tapi tak bisa. Bahkan supir dan tukang kebun pun sudah diganti oleh orang-orang yang tampak lebih seperti penjaga. Dunia Dharma kini hanya terdiri dari dua hal, dinding villa dan Clarice. Dan hari-hari terasa seperti waktu yang beku, tak bergerak, tak punya arah. Clarice makin menuntut, "Aku ingin dibuat basah tiap malam. Jangan pernah biarkan aku merasa sendiri. Jangan pernah berhenti menyentuhku," ucapnya suatu malam sambil menarik Dharma ke tempat tidur. Ia tak peduli tubuhnya lumpuh. Ia ingin merasa hidup lewat Dharma. "Kau adalah kaki dan tanganku. Kau harus tahu persis apa yang bisa buat aku puas," katanya sambil menatapnya dengan mata tak berkedip. Dharma mencoba melawan, tapi kata-kata Clarice seperti mantera. Dan lebih parahnya, tubuhnya mulai menuruti perintah itu tanpa sadar. Tiap malam seperti ritual. Clarice duduk di kursi rodanya dengan gaun malam tipis, musik jazz klasik mengalun pelan, dan Dharma berdiri di depannya, seperti aktor dalam panggung yang tak bisa turun tirai. Tak ada cinta di antara mereka, hanya ketergantungan.
Dan dari waktu ke waktu, Clarice makin obsesif. Tak ingin Dharma tidur terpisah. Bahkan tak mengizinkannya berada lebih dari 5 meter dari tubuhnya. "Aku butuh kamu, selamanya," katanya. Tapi Dharma hanya bisa menatap kosong. Selamanya tak pernah terasa seseram ini. Malam itu badai salju datang lebih ganas dari biasanya. Angin menderu, pohon-pohon bergoyang liar, dan listrik padam untuk kedua kalinya dalam bulan itu. Dharma yang sedang menyalakan lilin di dapur langsung mendengar suara interkom darurat dari kamar Clarice. "Datang ke sini sekarang. Jangan tunda sedetik pun," ucapnya lirih tapi penuh tekanan. Dengan langkah cepat, Dharma menuju kamar Clarice, hanya diterangi cahaya temaram dari lilin yang nyala gemetar. Ia menemukan wanita itu duduk tegak di tempat tidur, wajahnya pucat, matanya tajam menatap Dharma. "Kita hanya punya satu sama lain sekarang," bisiknya sambil meraih tangan Dharma dan menariknya ke dada. "Kalau aku mati malam ini, kau juga harus ikut mati bersamaku." Dharma tertawa kecil, mengira itu candaan, tapi Clarice tak tersenyum. Di bawah bantalnya, ia memperlihatkan pil-pil putih dalam botol kecil. "Aku sudah siap, tapi aku tak mau mati sendiri. Kau mengerti maksudku?" Dharma menegang. Ini bukan godaan, ini ancaman nyata. Untuk pertama kalinya, ia merasa nyawanya benar-benar di ujung tanduk. Sejak malam badai itu, Dharma tak bisa tidur tenang. Ia selalu merasa Clarice menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rasa sepi atau obsesi. Setiap gerak wanita itu kini terasa seperti teka-teki. Ia mulai bicara hal-hal aneh, tentang kematian, tentang keabadian, tentang Dharma yang tak boleh meninggalkannya meski dunia hancur. Dalam mimpinya, Dharma kembali melihat Clarice berjalan, tapi kali ini bukan lumpuh. Ia melayang, tanpa suara, menghampirinya dan menempelkan mulutnya ke telinga Dharma sambil berkata, "Aku hidup dalam kamu." Saat terbangun, Clarice sedang berdiri diam di pintu kamarnya dengan kursi roda elektrik. Tak ada suara, hanya tatapan. Dharma tak tahu apakah ia sedang terjaga atau masih mimpi. Ketakutan itu membuatnya kehilangan selera makan, kehilangan waktu, bahkan kehilangan keyakinan akan kenyataan. Ia mulai mencoret-coret buku harian kecil yang ia simpan diam-diam. Isinya bukan keluhan, tapi peta, rencana kabur, dan catatan tentang setiap kebiasaan Clarice. Karena dalam hatinya, Dharma tahu, jika ia tak kabur sekarang, mungkin ia tak akan pernah keluar hidup-hidup dari villa ini. Malam-malam berikutnya, Dharma mulai menyusun rencana pelarian diam-diam. Ia menghitung jam tidur Clarice, memetakan kamera tersembunyi, dan menyimpan sedikit makanan dalam tas ransel yang ia sembunyikan di loteng gudang. Tapi semua itu harus dilakukan nyaris tanpa suara, karena villa itu seperti hidup, bernapas bersama Clarice. Suatu malam, ketika Clarice tertidur usai sesi panjang penuh desakan emosional, Dharma mencoba membuka pintu utama. Tapi jari-jarinya langsung tertolak. Pintu itu sudah diganti dengan sistem keamanan biometrik. Ia melihat ke atas. Ada kamera yang bergerak mengikutinya. Ia tahu ia tertangkap. Tapi belum 5 menit ia kembali ke kamar, interkom berbunyi. Suara Clarice terdengar seperti hantu. "Aku sudah bilang, Dharma, tak ada jalan keluar dari sini. Bahkan pintu pun mencintaimu." Suara itu diakhiri tawa lirih yang membuat Dharma menggigil. Semua rencananya hancur malam itu. Ia kembali ke tempat tidur, memeluk lutut sambil menahan napas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Dunia luar terlalu jauh dan Clarice terlalu dekat, terlalu melekat di napasnya sendiri. Pagi hari setelah percobaan kabur yang gagal, Clarice memanggil Dharma ke kamarnya. Ia mengenakan gaun satin merah marun, duduk anggun di kursi roda, seperti seorang ratu di atas tahtanya. Di atas meja kaca di sampingnya ada secarik kertas dan sebuah pena emas. "Tulislah sumpah," katanya. "Kau akan tinggal bersamaku, seumur hidup." Dharma membeku. Clarice mengangkat alisnya, lalu menggeser kaki Dharma hingga pria itu jatuh berlutut di lantai.
Sekarang, katakan dan tulis, aku milikmu. Aku akan buat kau puas. Setiap malam, selamanya. Dharma menggertakkan gigi, tapi tubuhnya seolah lumpuh juga, sama seperti Clarice. Tangannya menggenggam pena itu. Ia menulis dengan tangan gemetar, sementara Clarice menatap setiap huruf yang ia goreskan, seperti seorang penyihir membaca mantra. Setelah selesai, Clarice merobek bajunya perlahan dan berkata pelan, "Cium aku, dari kaki yang mati ini hingga dada yang masih berdetak untukmu. Aku ingin kau tetap di sini, karena kau sudah menulis takdirmu sendiri." Salju terus turun di luar. Udara dingin menyelimuti villa, tapi yang dirasakan Dharma justru panas yang membakar dari dalam. Ia berdiri mematung, tubuhnya berat seperti semen. Clarice tersenyum sambil memejamkan mata, seolah telah memenangkan permainan yang panjang dan mematikan. Dharma menatap jendela. Bayangan salju turun seperti debu kematian yang menari di angin. Dalam hatinya ada jeritan, tapi tak bisa keluar. Semua ruang telah dipenuhi oleh suara Clarice, oleh napasnya, oleh ingatannya. Uang 500 juta per bulan kini tak berarti apa-apa. Villa megah ini telah berubah menjadi labirin keabadian, dan dirinya adalah tawanan yang menandatangani kontrak tak kasat mata. Ia mulai bertanya, adakah jalan keluar? Atau memang takdirnya adalah menjadi bayangan dari Clarice, satu jiwa di dalam dua tubuh yang lumpuh, satu karena trauma, satu karena cinta yang mematikan. Dharma menutup mata perlahan, dan dalam gelap itu, suara Clarice kembali membisik. Tak akan ada akhir. Kita milik satu sama lain, selamanya.